Seluruh kegiatan ibadah selama sepekan akan dialihkan secara online untuk sementara waktu. Ibadah Raya GPDI Segaran dan Bukit Laut Palembang pada hari Minggu pukul 8. Dan ibadah sekolah Minggu pada hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah wanita Hana dan Deborah pada hari Selasa pukul 14. Ibadah Pilar pada hari Rabu pukul 18.30. Ibadah pujian dan penyembahan pada hari Jumat pukul 18.30. Ibadah pemuda Fresh Community dan ibadah pelajar Rise Generation pada hari Sabtu pukul 18. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali di dalam ibadah wanita kita, dan kita mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami walaupun mungkin terpisah. Ibu-ibu yang ada di rumah dan kami yang berada di tempat ini, kami percaya Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama kita katakan pujian ini, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena
menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Di tengah badai sekalipun ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami yakini dan kami percaya ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau tetap bertahan ya Tuhan. Di tengah gelombang badai yang terjadi hari-hari ini, kami tidak mundur, kami tidak takut ya Tuhan. Karena kami tahu di badai pun Engkau hadir. Di badai pun Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami. Pakai kami hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Buat semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan pelayanan firman Tuhan siang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan? Mungkin saat ini sedang waktunya istirahat. Tetapi hari ini saya bersyukur seberapapun ibu-ibu yang bisa duduk bersama-sama beribadah pada saat ini. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Pujian kita tadi berkata bahwa di tengah badai pun Dia ada, Dia hadir, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya mari kita mau terus bertahan sampai kapanpun keadaan kita khususnya kita yang hari-hari menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang kita percaya, yang kita tahu walaupun kita tidak mengerti sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi yang kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, siang hari ini saya ingin sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membagi cerita tentang kisah dari Musa Mari kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Keluaran pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat kita dengan cepat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga dulu Nanti ayat berikutnya kita akan lanjut. Keluaran pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ketiga, firman Allah berkata demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan. Ini kisah tentang kelahiran Musa kita tahu bersama bahwa Musa itu lahir pada masa yang sangat-sangat sulit Di mana pada waktu itu Raja Mesir Raja Firaun telah mengeluarkan larangan dan ancaman bagi bayi bagi bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran di situ ada ayatnya. Keluaran pasal yang pertama saya akan bacakan ayat yang ke-15 dan 16. Kita lihat sekilas ini yang terjadi waktu kelahiran Musa. Keluaran pertama ayat 15 dan 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ini kondisi pada waktu Musa lahir, ibu-ibu kekasih, waktu itu dikatakan seorang Lewi tidak disebut namanya, laki-laki Lewi menikah dengan perempuan yang sama sukunya Lewi, lalu mereka
mendapat seorang anak ya. Dan kelahiran Musa terjadi waktu larangan itu sudah dikeluarkan oleh Raja Mesir ya. Dikatakan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kecuali kalau perempuan. Nah di dalam ayat yang kedua kita melihat bagaimana keluarga ini mereka mendapat berkat anak laki-laki. Ya antara senang, antara mungkin sepot jantung, wah ingat larangan daripada Firaun, antara takut juga. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh ibu Musa. Bayi ini dia sembunyikan dengan segala usaha caranya supaya tidak terdengar mungkin ya. Dia sembunyikan 3 bulan, ini namanya bayi 3 bulan. Enggak mungkin dia akan diem-diem kalau cuman baru seminggu ya mungkin dia belum bisa ngomong. Tapi 3 bulan ibu-ibu yang pernah punya bayi 3 bulan dia sudah bisa ketawa, ngakak-ngakak, bisa mulai anggu-anggu dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kita melihat di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita melihat bagaimana ibu daripada Musa ini untuk menyelamatkan bayinya ya. Kita melihat timbul dia punya ide yang sangat kreatif ya. Yang ketiga saya ulangi, ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dipakali dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah kita melihat di tengah-tengah situasi yang sulit justru timbul ide yang kreatif dari ibunya Musa ini ya. Tadinya mungkin kalau situasinya baik-baik saya yakin tidak mungkin ada ide ini buat satu tempat yang dianyam lalu bayi itu dihanyutkan di tepi sungai Nil. Kalau keadaannya baik-baik tentu tidak akan terjadi demikian. Tapi kita melihat karena kondisi yang sulit ya untuk menyelamatkan bayinya. Dan nantinya bayi ini akan menjadi seorang pemimpin yang besar menyelamatkan bangsa Israel. Kita melihat ibu ini langsung punya ya Tuhan kasih hikmat, dia punya ide. Lalu singkat cerita dia buat itu, dia taruh bayinya dan dia suruh anaknya perempuan untuk memantau kemana larinya peti yang dibuat dari rumput-rumputan ini ya. Nah saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat di sini dalam situasi yang sulit ibu Musa tidak pernah menyerah ya. Justru di tengah situasi yang sulit yang mengancam kehidupan anaknya ini ya justru dia timbul ide yang sangat inovatif sekali ya, kreatif sekali. Mungkin orang lain tidak terpikir tapi justru di situ dia mendapat ide yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-6, saya bacakan ayat yang ke-6, ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Wow. Saya percaya ibu Musa ini tidak pernah terpikirkan bahwa bayinya nanti akan bertemu dengan putri Firaun. Tetapi kita melihat di tengah-tengah kesulitan ya dia punya ide, lalu kita melihat Allah memberkati idenya dan entah cara bagaimana ya Tuhan punya cara yang ajaib. Peti itu tiba-tiba ya mengalir ya persis di depan putri Firaun yang sedang mandi. Dan kita melihat ya, kita tahu putri Firaun itu siapa? Dia ada di pihak musuh. Ayahnya akan membunuh. Tapi kita melihat Tuhan sanggup bekerja ibu-ibu. Di tengah-tengah kesulitan timbul belas kasihan dari putri Firaun. Ya kita melihat ya bahwa kesulitan sekalipun ya bisa mendatangkan belas kasihan Tuhan melalui putri Firaun ini. Dari yang tidak punya masa depan harusnya ya anak ini harusnya mati. Tapi di tangan putri Firaun. Ya dia dipelihara, dia dikasih makan ya, lalu dia menjadi pemuda yang luar biasa. Nah kemudian yang lebih menarik lagi kalau kita membaca ayat ini selanjutnya, ayat yang ke-7 dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-7 setelah putri Firaun melihat bayi itu ayat yang ke-7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, ini Miriam ya kakaknya Musa. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?
Ayat 8, saut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Perhatikan, dia memanggil ibu kandungnya, ini ibu Musa. Ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, ya ini ibu, sebenarnya ibu kandungnya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Menarik sekali ya, ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan. Kita melihat bayi Musa yang harusnya mati ya, tidak tahu apa jadinya nanti masa depannya. Tapi justru ketika ibu ini ya berani menghadapi kesulitan ini, dia tidak lari dari kesulitan, tapi dia berani menghadapinya. Dan justru di situ lewat kesulitan ini Allah ya memberikan anugerahnya lewat putri Firaun. Terjadi belas kasihan dan dia rawat anak itu. Dan yang lebih lagi, lebih menarik lagi justru dikatakan ibunya sendiri yang dipanggil menjadi inang penyusu itu adalah ibu Musa sendiri. Bayangkan ya, sudah dapat kembali anaknya, dia dapat bayaran lagi. Ya, putri Firaun katakan, ya susukan bagiku dan aku akan bayar. Wah luar biasa. Kesulitan mendatangkan berkat yang lebih bagi keluarga Musa pada waktu itu. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah dalam anugerahnya Allah bisa pakai semua cara untuk memberkati kita ya. Dan kita justru akan mendapat berkat yang lebih daripada kesulitan kita. Jadi ya ketika kita mengalami kesulitan, apa reaksi kita ibu-ibu? Apakah kita menyerah? Atau kita melihat hal itu sebagai kesempatan untuk meraih hal yang lebih besar dari Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh ibu Musa. Dia tidak menyerah ketika kesulitan datang. Tapi dia tangkap itu sebagai kesempatan untuk meraih berkat Allah yang lebih besar. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat kita semua. Dan kita akan lanjut ya, ada Ibu Vera di sini, Ibu Gembala. Mungkin kita akan sharing sedikit tentang firman Tuhan ya. Ibu Gembala, silakan. Puji Tuhan, ibu-ibu, ya dimanapun kita berada, ya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tadi, ya luar biasa sekali. Kita belajar dari kehidupan seorang ibu, ya Yokebed, mama daripada Musa. Kita tahu bersama-sama mungkin kalau boleh ya, Tante Acu, ya. Kita ngobrol bersama saat ini. Dihubungkan dengan keadaan kita zaman sekarang ya. Mungkin sama ada ancaman yang besar untuk bangsa Israel saat itu, di mana kita tahu tadi sudah kita pelajari bahwa bayi laki-laki dibunuh. Kita berbicara tentang masa depan, sepertinya terancam ya, sama seperti sekarang ya. Masa depan suram ya. Ada banyak depan yang kita kadang-kadang berpikir masa depan kita ke depan nggak tahu seperti apa, mungkin dalam ancaman lah saya boleh katakan. Tapi kita tahu bersama, mungkin kita bisa simpulkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat ini, ibu-ibu juga bisa melihat ya, ada yang bisa kita belajar dan simpulkan bersama mungkin. Hal-hal yang kita perlu ternyata dalam keadaan bahaya, ada ancaman dan lain sebagainya, kesulitan, ternyata ibu-ibu tuh punya peran ya. Tadi saya perhatikan di sini ada seorang ibu dari ibu Musa ini, dia punya peran yang luar biasa dalam hal ini, dalam kesulitan. Dan kita tahu bersama bahwa akhirnya anaknya yaitu Musa inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban bangsa Israel ini keluar dari penindasan di Mesir ya. Coba seandainya waktu itu ibu Musa tidak punya ide ya. Iya, jadi luar biasa. Jadi ibu-ibu kita lihat di sini ya, ternyata Tuhan bisa bekerja sama dengan para wanita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Jadi boleh kita simpulin ya Tante Acu ya bersama-sama pada saat ini. Ada 3 hal menurut saya dari pembacaan firman Tuhan yang perlu ada di kita wanita-wanita atau ibu-ibu dalam berperan dalam keadaan sulit sekarang ini ya. Yang pertama ini adalah yakin atau iman percaya kita kepada Tuhan atas semua rencana Tuhan. Ya kita percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Betul ya. Sekali. Kayak tema kita semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi daripada kita mengeluh, daripada kita bingung sampai kapan, lebih baik kita yakin dan percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Amen. Jadi satu hal ini kita harus percaya bahwa keadaan sulit apapun
ini ada dalam kendali Betul. Tuhan. Buktinya kalau dalam cerita tadi kan, siapa yang kepikir pas banget Putri Firaun lagi ada di Iya, sungai betul. Nil ya. Padahal kalau beda mungkin 1 jam, 2 Iya. jam udah nggak mungkin dia mandi lama-lama Hanyut kan. ya, mati ya. Hanyut dia mati. Tetapi ya sekali lagi itu ada dalam Semua kehendak Tuhan. diatur Lalu Tuhan, ya. tadi yang luar biasa tadi yang kita baca, saya dengar tadi dalam baca firman Tuhan. Ini Putri Firaun tahu bahwa ini pasti bayinya orang Ibrani. Iya. Tapi kok dia punya passion, punya belas kasih mau ngambil jadi anak. Nah kalau bukan kehendak Iya. Tuhan gak mungkin. Jadi ibu-ibu jangan takut ya. Betul. Semua yang terjadi sekarang kita harus punya iman dan keyakinan. Ini dalam kendali Tuhan. Dan semua ada dalam kehendak Tuhan. Amin, Amin, betul, ya. ha. Itu yang pertama Iya. mungkin ya. Iya. Terus yang kedua yang saya boleh dapat dan ibu-ibu juga bisa menyimak di rumah adalah kita harus tetap berdoa. Betul. Ya, Harus. saya percaya itu waktu sudah diapungkan si Musa, Oh iya. mamanya pasti di Pastilah, rumah berdoa sepot jantung itu. berdoa. Jadi ibu-ibu tugas kita memang ya kita nggak boleh lupa berdoa. Doa Betul. itu adalah cara penghubung kita dengan Tuhan. Nggak suka diibaratkan dia jadi kayak apa? Leher ya, menyambungkan kepala dengan tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh dan doa itu menyambungkan kita supaya kita tetap bisa dekat dengan Tuhan. Iya. Terus doa itu bisa seperti apa ya? Menurut saya mungkin kayak kita kalau lagi dalam keadaan susah, lemah, khawatir, galau lagi, kita berdoa. Jadi kayak lagi cas. dicas ulang ibu-ibu ya, itu sebabnya. Kekuatan baru ya. Mari saat-saat ini perlu banyak dicas kembali kita lewat doa. Jadi betul. ada waktu banyak mungkin kita bisa berdoa, ambil waktu-waktu berdoa ya. Apalagi Itu sekarang stay at home itu. stay at home, ada 24 jam-jam doa jam, kita ya. juga di Zoom Iya, dalam gereja betul. kita 3 kali dalam sehari ya. Jam berapa? Jam 8, Jam 8, jam 1 dan jam 9. Mari ibu-ibu 9. bergabung ya. Iya. Kita akan bersama-sama berdoa dengan semua situasi yang kita percaya kehendak Tuhan, tapi kita juga tetap berdoa. Betul. Nah, yang terakhir nih saya catat tadi, yang terakhir ya menjadi kesimpulan kita adalah perlu juga lakukan sesuatu. Betul sekali. Ya, betul ya tadi Iya, ya. betul. Kayak tadi. Kalau tadi dia enggak buat sesuatu tinggal sudah satu saat Dia pasti pasrah, kedengeran. Ya. tinggal tunggu ibu-ibu kapan aja waktunya tentara Mesir Datang. akan datang dan ambil anaknya dan Iya, dibunuh, bunuh. selesai. Tidak pernah ada kelepasan Betul. untuk bangsa Israel. Artinya selain kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, tapi kita juga harus lakukan sesuatu. Iya. Jangan cuman diem, makan tedo ya kata orang Palembang, ibu-ibu sekalian, tetapi kita harus ada yang kita lakukan ya. Iya benar, Fer. Apa ya bisa kita lakukan nih? Biasa kan kita kalau makan beli. Di rumah kan yang enggak bisa masak. Jujur aku ini pengalaman. Enggak tahu bikin kue, akhirnya bisa juga lah walaupun cuma jujur. Amen, ya. Jadi lakukan sesuatu ibu-ibu ya di rumah yang biasanya mungkin kita suka beli makanan. Iya. Tapi sekarang lebih Berhemat. hemat tentu, Hemat, lebih higienis iya. juga. Dan Lebih ikut sehat. anjuran pemerintah tidak Iya. keluar rumah. Betul. Ya kita lakukan sesuatu. Nah mana tahu ini jadi Sumber. enak bisa Sumber dijual. usaha. Bisa Nilai jadi sumber jual. usaha Bisa ya. buka PO ya. Bisa buka PO, nanti hubungi di link ini dan bisa jadi Tapi berkat bener ya. loh, oleh COVID-19 ini, saya lihat banyak sekali sekarang buka-buka PO. Iya. Nggak usah jauh-jauh, masker itu nah. Banyak Ya, sekarang jualan bisa masker. jual masker Iya, ya. jadi Jadi ibu-ibu yang bisa jahit di rumah ya, bisa jahit masker di rumah, terus bisa dijualkan atau bisa juga bisnis-bisnis online Iya, ya. betul. Semua bisa kadang-kadang kreativitas itu keluar di Keluar, saat-saat yang, yang sulit. sulit. Seperti Seperti Ibu Ibu Musa Musa, tadi. ini ya bisa Iya. bikin apa namanya, itu susah juga Peti, loh bikin iya. peti keranjang yang tahan dan kedap air, Air, itu ya. betul, ya. Jadi dan menurut saya nih ya, Tante Acu setuju nggak? Iya. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita percaya kepada Tuhan, itu bagian kita melakukan sesuatu dan Baik. yang lainnya itu bagiannya Ya, Tuhan. amin. Ya, Tuhan saya yang setuju. akan memberkati, kita lakukan, Tuhan memberkatinya. betul, saya Amin, setuju ya, sekali. Ibu, ya. Betul. Saya rasa itu saja Tante Acu ya. Iya, cukup lah ya. Cukup ya ibu-ibu. Jadi semangat dimanapun kita berada, ingat kita pada semua kita mengalami masa-masa yang sulit. Betul. Tetapi tadi firman Tuhan datang dan memberkati kita dan luar biasa sekali ya. Bahwa wanita-wanita bisa dipakai Tuhan juga untuk kerjasama. Untuk melakukan dan menjalankan semua yang direncanakan dan dikehendaki Tuhan. Amin. Jangan lupa ibu-ibu yang pertama
Tetap percaya kepada Tuhan, amin ya. Semua dalam kendali Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi. Yang kedua, mari tetap berdoa. Itulah sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu. Amin. Kita akan berdoa, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar. Bahwa Tuhan ada yang bisa Tuhan lakukan dari lewat wanita-wanita, peran daripada wanita. Kalau Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel menjadi kehendak dan rencana Tuhan, Engkau pakai dari awal Tuhan sebelum Musa. Tapi Tuhan juga siapkan Ibu Musa untuk ada di dalam punya andil dan peran dalam hal ini. Itu sebabnya Tuhan dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan. Bagi keluarga mungkin, bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah kami juga wanita-wanita tidak tinggal diam. Tetapi kami menyerahkan membuka hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan Engkau berikan iman dan keyakinan untuk kami sepenuhnya percaya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Dan kami izinkan kehendak Tuhan itu yang jadi. Dan Tuhan biarlah kami punya waktu yang banyak untuk tetap berserah lewat doa kami kepada Tuhan. Tak henti-hentinya bersekutu dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Terlebih Tuhan secara khusus saat ini hamba akan berdoa untuk setiap kami ibu-ibu. Tuhan Engkau berikan kepada kami keberanian. Untuk kami berani melakukan sesuatu apa yang bisa kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Bagian kami adalah melakukan dan bagian Tuhan adalah memberkati apa yang kami lakukan. Kami percaya sebagaimana Tuhan Engkau bisa balik segala sesuatu yang dilakukan oleh Ibu Musa. Bahkan mendatangkan upah, mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Tuhan. Biar Engkau memberkati dan itu boleh memberkati menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Allah kami hidup, Allah kami heran dan besar. Engkau pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu diberkati ya. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu, kali ini kita akan mencoba membuat ice cream yang mungkin kita tahu di luar sana mahal ya, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan coba membuat di rumah ya. Tentunya perlu bahan-bahan yang harus kita siapkan dan sangat mudah ya ternyata. Dan di sini saya sudah siapkan macam-macam bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat ice cream. Nama ice cream kita kali ini adalah ice cream banana choco chip ya. Saya sudah siapkan pisang ya. Pisang bisa dipakai 4 buah pisang, kemudian 2 sendok makan coklat, selai coklat ya. Dan 2 sendok makan selai kacang. Di sini juga saya pakai susu cair, 1/4 susu cair ya. Dan tentunya tidak ketinggalan dengan choco chip. Ya, kita saksikan cara membuatnya. Banana choco chip ice cream. Cara membuatnya: 4 buah pisang kita potong-potong, kita bekukan. Setelah beku, kita blender bersama 1/4 susu cair, 2 sendok makan selai kacang, kita blender sampai halus. Jadilah ice cream kita ya. Kemudian kita campurkan dengan 2 sendok makan selai coklat ya, sepertinya enak ya, dan kita taburi dengan choco chip. Aduk rata, kita simpan di dalam freezer kurang lebih setengah jam dan ice cream kita telah jadi dan siap dinikmati bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Selamat mencoba.